Menikahi gadis manja. Bab 020. Justru karena Mas Yogi ini bosnya, seharusnya Mas Yogi memberi contoh yang baik buat karyawan Mas Yogi, ujar Dira. Ya udah cium dulu kalau gitu, pagi ini kan kamu belum menciumku, pinta Yogi yang seketika membuat wajah Dira merona merah karena malu. Dengan memberanikan diri, Dira segera mencium bibir suaminya supaya dirinya bisa cepat lepas dari dekapan suaminya, sementara Yogi langsung menyambut ciuman Dira dengan senang hati. Dira merasa ada rasa yang menggelitik di dalam perutnya kala Yogi memangut bibirnya dengan lembut. Gak lama Yogi sudah melepaskan tautan bibirnya. Yogi takut malah nanti berbuat hal yang lebih, apalagi kedua gunung kembar milik Dira yang besar, padat dan berisi itu menempel di dada bidangnya. Ya udah kalau gitu aku mau mandi dulu, ujar Yogi seraya menurunkan Dira dari atas tubuhnya. Setelah itu Yogi segera masuk ke dalam kamar mandi karena Yogi butuh menuntaskan hasratnya, sementara Dira langsung menyiapkan semua keperluan Yogi. Gak butuh waktu lama, hanya 15 menit Yogi sudah selesai dengan acara mandinya. Dengan segera Yogi langsung memakai baju kantor yang istrinya udah siapkan. Menurut Yogi selera Dira bagus dan sesuai dengannya. Giliran memasang dasi, Yogi akan menyuruh istrinya untuk memasangkannya. Sayang pasangin ya, titah Yogi dengan memberikan sebuah dasi ke Dira sementara Dira langsung memasangkannya. Selama Dira memasangkan dasinya, Yogi malah memandangi wajah Dira yang ayu. Semakin hari Dira semakin cantik aja dan aku jadi takut jika dia malah menyukai cowok lain. Secara gadis remaja seperti dia pasti sedang seneng-senengnya berpacaran. Apalagi dia cantik banget, pasti banyak laki-laki di sekolahnya yang menyukainya, gumam Yogi dalam hati. Udah selesai Mas, ujar Dira, tapi Yogi malah bengong dengan memandangi wajah Dira yang menawan. Halo, Dira melambaikan tangannya di depan wajah Yogi sehingga membuat Yogi gelagapan. Iya kenapa? Tanya Yogi. Udah selesai? Lagian Mas Yogi kenapa sih malah melamun? Jawab Dira. Siapa yang melamun sih? Oh iya, ingat ya, jika di sekolah gak usah ganjen atau dekat-dekat dengan laki-laki lain. Awas aja kalau aku sampai tahu akan aku hukum kamu, peringat Yogi. Siapa yang ganjen sih, lagian Dira gak pernah ganjen. Siapa tahu aja kan, ya udah kita berangkat yuk. Yogi langsung menggandeng tangan Dira keluar dari kamar. Tapi Dira mau sarapan dulu, takutnya maku kambuh apalagi nanti kan ada ujian. Oh iya aku lupa, ya udah kita sarapan dulu, ujar Yogi yang memang jarang sarapan di rumah. 20. Sesampainya di meja makan, Dira segera mengambilkan makan untuk suaminya. Sayang, kira makannya satu piring berdua aja deh, aku lagi males makan. Hah, satu piring berdua? Tanya Dira memastikan. Iya. Udah sini biar aku yang suapin. Yogi segera menyendok makanan yang tadi diambil oleh Dira, sementara Dira dengan malu-malu menerima suapan dari Yogi. Setelah menyuapkan makanan ke dalam mulut Dira, kini gantian Yogi menyuapkan makanan ke dalam mulutnya sendiri. Itu kan sedok bekas Dira, ujar Dira. Memangnya kenapa jika bekas kamu? Tanya Yogi. Memangnya Mas Yogi gak jijik gitu? Enggak, kenapa mesti jijik, orang bekas istri sendiri ini, ujar Yogi yang entah kenapa membuat Dira seneng. Jangan-jangan kamu lagi yang merasa jijik pakai sendok bekasku? Tanya Yogi. Hah, enggak kok, kalau aku sih biasa aja, jawab Dira. Ya sudah, berarti kan gak masalah, ujar Yogi dengan mengunyah makanan di dalam mulutnya. Oh iya, Kevin mana ya, kok belum turun? Tanya Yogi yang belum melihat adiknya. Iya aku juga gak tahu Mas, padahal biasanya dia duluan yang sarapan, jawab Dira dengan menggidikan bahunya. Big, Kevin udah turun belum? Tanya Yogi ke salah satu pelayannya.
Dan Kevin usah sarapan tadi tuan dan sekarang sudah berangkat ke sekolah dengan mengendarai motornya, jawab pelayan itu sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya mengerti. Setelah Dira dan Yogi selesai dengan makannya, Yogi langsung mengantarkan istrinya ke sekolah terlebih dahulu, baru setelah itu Yogi pergi ke perusahaannya. Sesampainya di kantor, Yogi langsung disambut dengan hormat oleh para karyawannya. "Selamat pagi tuan," sapa karyawannya yang melihat Yogi datang sementara Yogi hanya menganggukkan kepalanya. Begitupun dengan Sally sekretaris Yogi yang langsung memberi hormat kepada tuannya ketika melihat Yogi sudah datang. "Selamat pagi tuan," ujar Yogi dengan membungkukkan setengah badannya. Jawab Yogi hanya dengan deheman. "Oh iya, apa Al sudah datang?" tanya Yogi. "Sudah tuan dan sekarang sedang berada di dalam ruangannya," jawab Sally. "Tolong kamu suruh Al ke ruangan saya sekarang," titah Yogi. "Baik tuan." Setelah itu Yogi segera masuk ke dalam ruangannya dan gak lama Al sudah datang ke dalam ruangannya setelah sebelumnya mengetuk pintu ruangan tuannya terlebih dahulu. "Maaf tuan, apa benar Anda memanggil saya?" tanya Al. "Iya Al, ada tugas buat kamu," jawab Yogi. "Tugas apa tuan?" 21. "Kamu selidiki rekaman CCTV ini. Apa benar jika Nora yang mengunci istri saya di dalam toilet malam itu? Dan saya juga ingin tahu apa Nora ada kerja sama dengan Carlos atas kejadian itu," titah Yogi dengan menyerahkan rekaman CCTV restoran milik Kenan. Rekaman CCTV itu tidak sampai ke dalam toilet, jadi Yogi butuh kebenaran yang akurat. "Baik tuan, saya akan segera melaksanakannya." Sebenarnya Al ingin ketawa sewaktu tuannya memperlihatkan rekaman CCTV di HP-nya. Al tahu betul jika tuannya tidak suka warna pink dan sekarang HP-nya malah dipakein soft case berwarna pink. "Kenapa? Kamu ingin ketawa juga gara-gara HP-ku?" ujar Yogi yang seakan tahu isi pikiran Al. Bukan begitu tuan, tapi bukannya tuan gak suka sama warna pink?" tanya Al. "Ya kalau bukan karena istriku aku juga gak akan mau Al," jawab Yogi. Sekarang Al jadi tahu jika tuannya memakai warna pink untuk HP-nya karena istrinya. Dari situ Al sudah bisa menebak jika tuannya menyayangi istrinya walaupun pernikahan tuannya bukan berdasarkan cinta. Di kantor hanya Al saja yang tahu jika tuannya sudah menikah, yang lain gak ada yang tahu termasuk Sally sekretarisnya Yogi. Sally itu juga tidak tahu jika tuannya sudah menikah. Sally taunya Nora yang menjadi kekasih tuannya. "Aku ingin tahu hasilnya besok pagi," ujar Yogi. "Baik tahun, saya pastikan besok pagi saya sudah mengetahui kebenarannya," balas Al yang memang ahli dalam menyelidiki. Karena itulah Yogi menjadikannya asisten. Kaslo. Hari ini Carlos sudah pulang dari rumah sakit, kondisinya sudah membaik, memar-memar di wajahnya juga sudah berkurang. "Gimana keadaan papa?" tanya Jaiden setelah membantu papahnya untuk berbaring di atas ranjangnya. Saat ini, posisi mereka sudah berada di rumah. "Ya beginilah Jai, seperti apa yang kamu lihat, papa sudah agak mendingan," jawabnya. "Pokoknya papa mau kamu harus membalas keluarga Erlangga Jai. Papa sangat membencinya gara-gara mereka mamah kamu selalu mengabaikanmu sedari kamu lahir ke dunia, dan karena dia juga mamahmu meninggal, dan ditambah lagi papa kemarin dihajar sama anaknya, sudah gitu pakai disekap segala," ujar Carlos mengompori anaknya. Sementara Jaiden mempalkan tangannya marah. Jaiden teringat sewaktu kecil dirinya selalu iri dengan teman-temannya yang selalu diperhatikan oleh ibunya. Ke sekolah dianterin ibunya dan Jaiden kecil ingin sekali seperti teman-temannya yang ke sekolah dianterin oleh ibunya dan disayang oleh ibunya. Pernah Jaiden kecil meminta ke ibunya untuk diantar ke sekolah, tapi apa yang Jaiden dapat hanya pukulan dan bentakan dari ibunya. "Papa tenang saja, Jaiden pasti akan membalasnya melalui Nora," jawabnya. Sepertinya Nora tidak begitu penting bagi Yogi. "Kamu sudah melihat beritanya kan?"
wanita itu sama sekali tidak berguna. Coba kamu cari kelemahan keluarga Erlangga. Aku ingin Jordan dan anak-anaknya hancur, ujar Carlos. Yang papa katakan sepertinya benar. Naura tidak bisa diandalkan. Wanita itu terlalu bodoh. Buktinya Yogi tidak mengakuinya di depan publik. Tapi Jai tadi sempat berpikir jika Yogi melakukan itu untuk melindungi Naura. Oke, kalau begitu aku akan mencari kelemahan mereka, balas Jaiden. Bagus, papa sangat menunggu saat-saat kehancuran mereka, ujarnya dengan senyum menyeringai. 22. Di sekolah Dira nampak mudah mengerjakan semua soal-soal ujian. Dira memang anak yang pandai karena dia selalu mendapat juara umum di sekolah sehingga membuat kedua orang tuanya bangga sekali dengan Dira. Bahkan Dira bisa masuk ke sekolah yang elit pun karena mendapatkan beasiswa. Kini Dira sudah selesai mengerjakan semua soal-soal ujian, lalu Dira memeriksanya lagi dan sekiranya semua jawaban udah benar, Dira langsung menumpuk kertas ujian itu ke depan dan setelah itu Dira segera keluar dari kelas sementara Lily dan Ines yang tidak sepandai Dira masih berada di dalam kelas. Mereka berdua masih pusing memikirkan jawaban dari soal-soal itu. Sedangkan Kevin juga sama dengan Dira. Setelah Dira menumpuk kertas ujiannya, Kevin yang sudah selesai pun juga langsung menumpuknya. Dira lebih memilih langsung pergi ke kantin kampus, begitupun dengan Kevin. Kevin yang melihat Dira duduk sendiri lantas mendekatinya. Udah selesai aja Laura, ujar Kevin seraya duduk di hadapan Dira. Lo juga udah selesai, balas Dira. Iya, semoga aja nilaiku sebagus nilaimu. Gak usah pesimis gitu, lo kan juga pintar, balas Dira. Oh iya, lo mau pesan apa Ra? Tanya Kevin yang ingin memesan makanan. Memem, gue mau pesen batagor aja deh sama minumnya es cappuccino, jawab Dira. Kevin langsung memesan 2 porsi batagor dan 2 gelas es cappuccino. Kevin jadi ingin makan seperti yang Dira pesan, jadilah Kevin memesan menu yang sama. Suasana kantin masih sepi karena selain kelas 12 semuanya diliburkan dan hanya siswa-siswi yang ikut ujian yang masuk ke sekolah, dan kebetulan siswa-siswi masih banyak yang di dalam kelas karena belum selesai mengerjakan soal ujian. Gak butuh waktu lama makanan pesanan mereka sudah datang sementara Kevin dan Dira langsung menyantapnya. Abis mikir ngerjain soal ujian langsung berasa lapar Vin, ujar Dira dengan mengunyah makanannya. Iya, gue juga Ra, balas Kevin. Tiba-tiba Tiana datang dan langsung mendudukkan bokongnya si sebelah Kevin. Kok lo ninggalin gue sih Vin, ujar Tiana. Tiana merasa kesal saat melihat Kevin malah bersama Dira berduaan di kantin. Tadinya saat Tian melihat Kevin udah selesai dan keluar dari kelas, Tiana langsung cepat-cepat menyelesaikan tugasnya dan segera menyusul Kevin. Sesampainya di kantin, Tian merasa kesal karena melihat Kevin sedang berduaan dengan Dira. Kan gue udah selesai duluan Yan, lagian gue kan gak tahu lo selesainya kapan, balas Kevin seraya meminum es cappuccino yang terlihat segar di mata Tian. Bagilah, Tian ingin menyerobot es cappuccino punya Kevin tapi dengan sigap Kevin langsung menahannya. Eits, enak aja, pesan sendiri aja sana, ujar Kevin yang seketika membuat Tiana semakin kesal. Ih, pelit banget sih lo Vin. Gue bukannya pelit, hanya saja males aja jadi bekas mulut lo yang bau jigong itu, ujar Kevin yang tanpa sadar telah menyakiti hati Tiana. 23. Enak aja orang baunya wangi gini kok, balas Tian yang tidak terima dikatain bau jigong oleh Kevin. Terserah tapi jangan minta punya gue, pesan sendiri aja sana. Ya udah peseninlah, pinta Tian. Ogah lo pesan sendiri aja sana. Kevin bener-bener gak peka jika Tian itu menaruh perasaan untuknya. Dengan perasaan kesal akhirnya Tian memesan makanan sendiri sementara Dira malah terlihat sedang melamun. Li, kenapa Ra kok malah ngelamun? Tanya Kevin setelah Tian pergi untuk memesan minuman. Kevin melihat Dira hanya mengaduk-aduk minumannya dan Dira malah tak merespon pertanyaannya. Halo Ra, kamu baik-baik saja kan?
Tanya Kevin dengan melambaikan tangannya di depan wajah Dira sehingga membuat Dira sadar dari lamunannya. Iya kenapa Vin? Tanya Dira. Itu kenapa minumannya hanya diaduk-aduk malah ngelamun, jawab Kevin. Memang lo lagi mikirin apa sih? Tanyanya. Gue nggak mikirin apa-apa Vin, hanya saja gue jadi kangen sama bokap dan nyokap gue, jawab Dira yang mendadak kangen dengan ibu dan bapaknya karena semenjak dirinya menikah dengan Yogi Dira belum pernah main ke rumah kedua orang tuanya. Ya sudah tinggal pulang aja bereskan, ujar Kevin. Ya gak bisa gitulah Vin, gue harus izin dulu sama Mas Yogi. Ya sudah tinggal izin nanti gue bisa anterin, ujar Kevin. Gak usah Vin, alangkah lebih baiknya jika Dira datangnya dengan Mas Yogi. Lagian jika gue datangnya sama lo nyokap sama bokap gue jadi mikir yang aneh-aneh lagi. Disangkanya gue sedang gak akur dengan suami, tolak Dira. Sementara Kevin malah merasa kagum dengan Dira yang pemikirannya sudah dewasa tidak seperti dirinya yang masih kekanak-kanakan. Seketika pembicaraan keduanya terhenti kala ada Tian datang. Kalian pada ngomongin ala sih, serius banget kayaknya? Tanya Tian dengan meredam emosinya. Jujur saja Tian merasa sangat tidak suka jika Kevin dengan Dira. Kepo banget sih lo, jawab Kevin sementara Tian berdecak kesal dengan jawaban Kevin. Dira merasa tidak nyaman akan kehadiran Tian. Dira tidak pernah dekat dengannya ditambah Tian selalu aja bersikap cuek dengannya. Apaan sih lo perempuan satu ini kerjaannya tebar pesona mulu, gumam Tian dalam hati dengan memandang ke arah Dira dengan sinis. Ya udah deh gue cabut duluan ya, ujar Dira yang sudah menghabiskan makanannya. Lagian Dira sudah peka dengan Tian yang seperti tidak menyukainya. Loh kok buru-buru banget sih Dir? Tanya Kevin. Iya nih Vin, gue mau ke toilet, jawab Dira dengan beralasan padahal sebenarnya Dira gak mau ke toilet, sementara Kevin hanya beroh ria saja. Dira segera pergi dari kantin dan sekarang Dira pergi ke taman. Duh mana sih ini Lily dan Ines lama banget gak keluar-keluar, gumam Dira yang belum melihat kedua temannya. 24. Akhirnya Dira memilih duduk di bangku taman. Apa aku kirim pesan ke Mas Yogi aja ya buat izin mau ke rumah ibu, gumam Dira dengan berpikir-pikir. Dira segera mengeluarkan ponsel barunya yang dibelikan oleh Yogi dari saku bajunya, lalu Dira segera mengetik sebuah pesan yang isinya jika Dira pulang dari sekolah mau ke rumah ibunya. Sementara di seberang sana Yogi yang sedang fokus dengan layar laptopnya tiba-tiba mendengar ponselnya berbunyi pertanda ada sebuah pesan masuk, sedangkan Yogi langsung meraih ponselnya. Yogi melihat jika ada pesan masuk dari istri kecilnya, dengan segera Yogi membuka dan membacanya. Jadi Dira ingin ke rumah orang tuanya, mending aku anterin aja deh sekalian nanti langsung bertemu klien di luar, gumam Yogi yang memutuskan untuk mengantar Dira. Lia sayang boleh nanti sepulang sekolah aku jemput terus nanti aku anterin istri kecilku. Nomornya Dira diberi mana istri kecilku di ponselnya Yogi. Sementara Dira disekokah tampak seneng banget kala menerima balasan pesan dari suaminya. Yes nanti aku pulang ke rumah ibu. Rasanya aku sudah kangen banget dengan bapak dan ibu, gumam Dira dengan senyum-senyum sendiri. Hayo kamu lagi ngapain senyum-senyum sendiri, ujar Ines yang berhasil mengagetkan Dira. Ines lo apaan sih bikin gue jantungan aja, balas Dira dengan mengusap dadanya karena kaget. Ye abisnya lo itu senyum-senyum sendiri di sini udah kayak orang gila, ya gali. Iya lagian lo sedang apa sih kok kelihatannya seneng banget? Tanya Lily. Ada deh kepo, balas Dira yang membuat Ines dan Lily penasaran. Akhirnya mereka berdua saling bercanda dan tertawa sehingga terdengar bunyi bel pertanda waktu istirahat sudah usai. Para siswa-siswa langsung berhamburan masuk ke dalam kelas karena masih ada satu ujian lagi. Setelah selesai mengerjakannya Dira langsung keluar dari kelas dan tiba-tiba ponselnya berbunyi pertanda ada pesan masuk,
Dira segera mengambil ponselnya dari dalam tas. Dira sudah bisa menebak jika suaminya lah yang mengirim pesan. Setelah dibuka ternyata benar itu dari suaminya. Ternyata suaminya sudah sampai di depan sekolahnya. Dira bergegas segera keluar dari sekolah. Sementara Lily dan Ines segera menyusul Dira karena mereka berdua memang sudah selesai mengerjakan ujiannya. Sementara di depan sekolah Yogi sudah menunggu Dira dengan bersandar di depan mobilnya sedangkan siswi yang sudah berhamburan pulang pada mengagumi ketampanan Yogi. Ih ya ampun ganteng banget tuh cowok. Iya siapa tuh gantengannya, mau dong jadi pacarnya. Itu si cowok impian gue. Kita ajak kenalan yuk. Siswi-siswi sekolah itu malah pada mengerubungi Yogi. Yogi udah kayak makanan enak aja dikerubutin banyak orang. Sementara Dira kini yang baru keluar dari sekolah malah merasa kesal karena melihat suaminya yang dikerubuti para wanita. 25. Dira gak ada niatan untuk nyamperin suaminya. Dira lebih memilih diam dan melihatnya dari jarak yang tidak begitu jauh. Sedangkan Yogi malah merasa kesal karena dirinya pada dikerubuti siswi sekolah. Mereka semua malah pada minta berkenalan dan ada juga yang minta foto dan yang paling parah Yogi sampai dicubitin pipinya karena gadis-gadis itu pada gemes dengan Yogi yang menurutnya sangat tampan.